Makasih Pak. Oke, teman-teman sudah siap semuanya belum? Kenceng, kecil. Sudah siap semuanya belum? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita akan mulai. Tapi sebelum kakak mulai, kakak punya panggilan buat teman-teman hebat-hebat di sini. Kalau kakak panggil anak hebat, semuanya angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya sambil bilang siap. Coba anak hebat. Siap. Lebih semangat lagi. Anak hebat. Siap. Sekarang kalau kakak panggil anak hebatnya pelan, jawabnya pelan. Kecilin suaranya. Anak hebat. Asik. Lebih pelan lagi. Kecil lagi suaranya. Anak hebat. Anak hebat. Ya, teman-teman sudah siap semuanya? Sudah. Tapi kakak lupa. Kakak tadi udah ngucapin salam belum? Udah belum? Astagfirullahaladzim, kakak lupa. Ya udah kalau gitu, sekarang kakak mau ngucapin salam dulu. Siap? Tapi sebelum kakak ngucapin salam, kakak doain. Yang menjawab salam kakak, semoga semuanya masuk surga. Amin. Siapa di sini yang mau masuk surga? Aduh, sebentar. Ternyata bukan cuman di sekolah, ternyata di acara santunan juga sama. Yang mau masuk surga cuman anak-anaknya doang. Ini bapak ibunya nggak mau ikutan apa? Kalau mau ikutan, angkat tangannya juga bilang saya. Siapa di sini yang masuk surga? Tuh, semuanya masuk surga. Masalah lagi di surga, nanti ibunya ditinggal belakangan. Kakak mau tanya deh. Kalau kita di surga itu enak apa enggak? Kalau kita di surga, apa yang kita minta sama Allah dikasih apa enggak? Dikasih. Kakak mau tanya dong, Allah itu baik apa pelit? Baik. Kakak punya contoh. Misalnya teman kita masuk surganya duluan. Karena dia anak yang baik, gak pernah ngelawan sama ayah dan bundanya, rajin belajar dan juga beribadah, masuk surganya duluan. Di surga enak gak? Boleh minta apa aja? Teman kita minta yang pertama sama Allah. Ya Allah, aku di surga mau ketemu sama teman aku. Aku mau punya ayam jago ya Allah. Dikasih nggak ayam jagonya? Dikasih. Ditulis ayam jagonya? Ayam jagonya bersuara. Enak gak di surga? Enak. Terus sama kita di surga minta lagi. Ya Allah, aku di surga mau ketemu sama teman aku lagi. Aku mau punya soundship ya Allah. Dikasih nggak soundshipnya? Dikasih. Diturunin soundship yang banyak. Soundshipnya bersuara. Enak gak di surga? Enak. Terus sama kita di surga minta lagi. Ya Allah, aku di surga mau ketemu sama temannya soundship. Dia yang badannya besar, yang punya tanduk, yang setiap hari susunya aku minum. Hewan apa? Sapi. Ya Allah, aku mau punya sapi yang badannya besar, yang mukanya lucu, bisa ketawa. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Diturunin sapinya. Sapinya bersuara. Malah sapi ketawa. Allah baik apa pelit? Baik. Terus sama kita di surga, dia pengen jalan-jalan. Kami pengen jalan-jalannya naik kuda. Enak gak naik kuda? Tapi teman-teman, di surga itu kudanya beda. Di surga, kudanya punya sayap. Sayapnya bisa terbang. Teman kita naik kuda, dia jalan-jalan ke surga naik kuda. Enak gak di surga? Terus teman kita di surga, ingat ayah dan bundanya. Teman kita di surga, ingat bapak dan ibu gurunya. Dia pengen ketemu sama mereka di surga. Dikasih nggak? Siapa yang mau ketemu sama ayah dan bundanya di surga? Siapa yang mau ketemu sama bapak dan ibu gurunya di surga? Syaratnya cuma satu, harus jadi anak yang soleh dan soleha. Ya udah kalau gitu jawab salam kakak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak hebat? Iya. Kakak mau tanya dong, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Udah pada mandi belum nih? Kalau sudah mandi, angkat tangan tinggi bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Siapa yang tadi pagi masih nangis? Astagfirullahaladzim, masih ada yang nangis? Aduh, boleh nggak anak hebat pagi-pagi nangis? Boleh nggak? Boleh nggak dibangunin pagi-pagi sama bundanya buat sholat subuhnya sambil nangis-nangis? Tidak boleh. Nah, teman-teman, udah kenal sama kakak belum? Ada namanya di depan, keterlaluan nggak tahu. Kita kasih tahu lagi. Perkenalkan nama kakak, Kak Fakih. Siapa namanya? Siapa? Kak Fakih. Hari ini Kak Fakih akan berbagi cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Selain bercerita, hari ini Kak Fakih juga mau bermain. Boleh? Selain bermain, nanti Kak Fakih akan kasih kalian ketemu sama temannya Kak Fakih. Dia badannya besar, bukan T-Rex. Nanti teman Kak Fakih mau ketemu sama kalian. Berani nggak? Tapi teman Kak Fakih bukan yang ini. Yang ini lagi ikut arisan. Nah, teman Kak Fakih yang lain, tapi lagi jajan cilok dulu di depan. Dia mau ketemu sama kalian. Berani nggak? Tapi hari ini Kak Fakih mau bermain dulu, boleh? Kakak mau tanya, siapa? Kak Fakih akan bermain dengan apa ya? Dengan apa nih? Duit. Berapa? 5.000. Bahasa gaulnya? Goceng. 5.000 goceng. Bisa buat beli apa? Cilok. Bakso, es krim, sempol, somai, goreng. Jadi lapar. Teman-teman, 5.000 bisa buat beli makanan nggak? Minuman, jajan, mainan, naik odong-odong bisa nggak naik odong-odong? Beli diamond di ML bisa nggak? Skin di FF? Tapi teman-teman, kakak mau tanya deh, gimana caranya 5.000 kakak yang cuma satu ini bisa jadi 50.000? Hah? Tukerin? Siapa yang mau tukerin? Gimana caranya 5.000 kakak yang cuma satu ini bisa jadi 500.000? Gimana caranya 5.000 yang satu ini bisa jadi 5 juta? Disulap? Kering? Nggak bisa. Gimana caranya 5.000 yang cuma satu ini bisa jadi 5 miliar? Gimana caranya? Tambahin, siapa yang mau nambahin? Gimana caranya? Kan cuma satu. Ditabung? Kan cuma satu. Gimana caranya? Nih Kak Fakih kasih tahu nih. Dengan cara apa Kak Fakih? Dengan cara bersedekah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bener gak sih dengan cara bersedekah uang kita yang cuma satu bisa jadi banyak? Bener gak? Bener. Allah kan pernah bilang, kata Allah, barang siapa yang suka berbagi satu, nanti Allah akan banyakin uangnya. Mau nggak? Percaya nggak? Nah, hari ini Kak Fakih juga bawa kantong amal. Hari ini Kak Fakih bawa kantong amal. Apa namanya? Kantong? Warnanya apa? Bahasa Inggrisnya merah? Red. Kak Fakih, aku mau lihat dulu kantong amalnya ada isinya apa enggak. Kita kasih lihat dulu. Kosong ya? Kosong. Hari ini Kak Fakih mau beramal. Kak Fakih mau bersedekah berapa? 5.000. Kak Fakih masukin ke dalam kantongnya dan Kak Fakih mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kak Fakih ikhlas kasih uang 5.000 rupiah buat teman-teman Kak Fakih, ya Allah, yang sudah yatim, buat teman-teman Kak Fakih, ya Allah, yang nggak bisa makan dan nggak bisa sekolah. Amin. Teman-teman, kira-kira uang kakak masih ada apa enggak? Yang bilang masih. Yang bilang uangnya nggak ada. Kita lihat masih apa enggak. Tangan Kak Fakih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kertas. Kita keluar dulu. 1, 2, 3. Jadi berapa? Kak Fakih, aku mah nggak percaya sama Kak Fakih. Aku mau cek kantongnya. Kita buka resleting bawahnya. Masukin tangannya Kak Fakih. Kak Fakih, aku masih nggak percaya. Balik kantongnya. Kita balik kantongnya.
Siapa di sini yang punya banyak uang? Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Syaratnya cuma satu, harus rajin apa? Bersedekah. Ih, keren. Anak hebat. Anak hebat. Teman-teman, percaya nggak kalau kalian ini hebat-hebat semua? Percaya nggak? Bunda-bunda, ayah-ayah, percaya nggak kalau anak-anak di era 2026 ini, di era Gen Alpha ini, semuanya keren-keren semua? Percaya nggak? Nih, Kak Fakih mau tes mereka nih dengan cara tebak-tebakan lagu. Kalau kalian tahu lagunya, nyanyi sama-sama. Siap? Lagu yang pertama. Mana musiknya? Ini lagunya masih gampang. Play. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, Makanya punya daging. Kalau makan, sama-sama ya. Yang lain langsung. T-Rex, itu namanya. T-Rex, hidup di Zaman purba. lagunya siapa? T-Rex. Yang selanjutnya, ini lagunya lagu baru. Kalian tahu nggak? Play. Play. Kalau nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Tahu lagunya nggak? Bisa nyanyinya? Nyanyi sama-sama ya. Sama-sama. Andaikan saat itu datang, kau tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sama-sama. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Lagunya siapa? Jumbo. Yang selanjutnya. Play. Sebentar. Diajarin nggak di sekolah? Diajarin nggak? Diajarin nggak? Tapi kalian tahu, emang hebat anak-anak Gen Alpha ya. Yang selanjutnya. Play. Kalian tahu? Diajarin nggak di rumah? Diajarin nggak? Tapi teman-teman tahu? Emang hebat anak-anak 2026. Yang selanjutnya. Play. Sabar. Diajarin nggak sama mamanya? Papanya ngajarin nggak? Tapi kalian tahu? Keren anak sekarang ya. Yang selanjutnya. Play. Sabar. Sama ibu gurunya diajarin nggak? Pak gurunya ngajarin nggak? Di rumah diajarin nggak? Tapi kalian tahu? Emang hebat anak sekarang. Emang taunya dari mana? Oh ya, ayah, bunda, sekarang lawan kita bukan penjajah lagi. Lawan kita bukan tentara senjata lagi. Lawan kita siapa? TikTok dan juga HP. Anak hebat? Anak hebat? Siapa yang mau dengar cerita? Aplaus semangat. Siapa yang mau dengar cerita?
Teman-teman, hari ini Kak Fakih akan bercerita tentang teman Kak Fakih. Siapa dia? Dia masih kecil. Bukan yang itu nggak ikut lagi arisan. Temennya lagi jajan cilok. Sabar. Teman Kak Fakih dia masih kecil. Kelas berapa? Dia masih sekolah baru kelas 3 SD. Kalau kelas 3 masih kecil apa sudah besar? Masih kecil. Tapi teman Kak Fakih kelas 3 SD dia hebat. Teman Kak Fakih kelas 3 SD dia keren. Kenapa Kak Fakih? Jago matematika? Iya. Bahasa Inggris? Dikit-dikit. Ganteng? Iya. Dan juga teman Kak Fakih kelas 3 SD dia hebat dan juga keren. Kenapa Kak Fakih? Karena dia baru kelas 3 SD, dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran 5 juz. Keren nggak kelas 3 hafal Al-Quran 5 juz? Teman-teman di sini sudah hafal Al-Quran berapa juz? Ada yang 1 juz, ada yang juz 30. Kak Fakih doakan semoga yang hadir di sini bisa menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Teman-teman, mau tahu nggak kenapa teman Kak Fakih dia kelas 3 SD dia ingin sekali menjadi anak penghafal Al-Quran? Karena dia tahu Allah juga pernah bilang, kata Allah, barang siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran berapa juz? Berapa juz? 30 juz. Nanti di surga sudah Allah siapin apa? Istana yang sangat indah. Di surga juga udah siapin apa? Topi mahkota yang lebih indah dari emas dan berlian. Buat siapa? Buat dirinya dan juga ayah dan ibunya. Mau nggak kasih ayah dan bundanya istana di surga? Mau nggak pakein mahkota ayah dan bundanya di surga? Syarat cuma satu, harus jadi anak penghafal. Teman-teman, teman Kak Fakih ini dia punya nama. Namanya adalah Ahmad. Siapa namanya? Kelas berapa? Hafal Qurannya berapa juz? Tapi teman-teman, Ahmad ini dia sudah tidak punya ayah. Ayahnya kemana? Ayahnya sudah meninggal dunia. Berarti Ahmad ini anak? Teman-teman, mau tahu ceritanya? Ya semuanya. Lomba duduk yang rapi. Mulutnya dikunci. Kupingnya dipasang. Hari ini kita bercerita. Ceritanya gimana Kak Fakih? Ceritanya seperti ini. Di pagi hari, di sebuah desa yang sangat indah, ada hewan kecil yang setiap hari membangunkan kita, berdiri di atas pohon, mengepakkan sayapnya, diangkat kepalanya, dikeluarkan suaranya dengan keras. Ayam jago membangunkan teman-teman semua di kandang. Azan subuh di desanya Ahmad berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, Ahmad yang tinggal bersama ibunya Ahmad bangun tidurnya duluan. Sudah pagi. Teman-teman lihat Ahmad gak? Kamu lihat Ahmad gak? Pasti Ahmad masih bobo di kamar atas. Udah bangunin dulu ya. Teman-teman, ibunya membangunkan Ahmad. Ibunya pergi naik tangga. Ibunya kejedot. Ibunya mengetuk pintu kamarnya Ahmad. Ahmad, bangun nak. Belum dibuka juga. Diketuk lagi sama bundanya. Ahmad, bangun nak. Belum dibuka juga. Bundanya marah. Enggak. Ibunya baik, itu Kak Fakih yang lebay. Ibunya mengetuknya dengan pelan. Ahmad, bangun nak. Dibuka sama Ahmad. Bunda, Ahmad, Bunda, Ahmad, itu Kak Fakih yang lebay. Ahmad, kamu baru bangun tidur ya? enggak kau Bunda, aku aja baru selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Wih, anak Bunda hebat. Bunda juga hebat. Yaudah, sekarang kita salat subuh dulu yuk. Siap Bunda, tapi hari ini Ahmad mau jadi imam. Bunda jadi makmum ya. Iya, Ahmad jadi imam, Bunda jadi makmum.
Siap bunda. Teman-teman, Ahmad bersama ibunya sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, Ahmad tidak lupa mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan siapa? Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Selesai berdoa, Ahmad tidak lupa membantu ibunya. Ngapain? Beresin kamar, nyapu, ngepel. Habis itu Ahmad pergi mandi karena dia mau berangkat ke sekolah. Pagi-pagi ibunya membuatkan sarapan pagi yang enak. Apakah pagi? Roti bakar. Ahmad dipanggil sama bundanya. Ahmad, sini nak, makan bersama bunda. Teman-teman, Ahmad duduk dan dia makan bersama bundanya. Tapi teman-teman, lagi asik-asik Ahmad makan, Ahmad berhenti. Kenapa? Ahmad melihat di TV-nya Ahmad, dikabarkan di desanya Ahmad hari itu akan turun hujan yang sangat deras. Dikabarkan di desanya Ahmad akan ada angin yang kencang. Ahmad yang tadinya lagi asik makan, dia berhenti. Kenapa? Ahmad juga melihat di TV-nya Ahmad banyak sekali bencana di Indonesia. Ada bencana apa aja? Banjir, longsor, tsunami, apalagi? Gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung. Teman-teman, yang tadinya Ahmad lagi sih makan, dia berhenti lagi. Kenapa? Ahmad menangis. Kak Fakih, kenapa kok Ahmad menangis? Teman-teman, Ahmad menangis karena Ahmad bersama ibunya, mereka tinggalnya di pinggiran sungai. Ahmad takut kalau nanti Ahmad berangkat ke sekolah, takut ibunya celaka. Akhirnya Ahmad berdiri dan dia bilang sama bundanya, Bunda, iya Ahmad. hari ini Ahmad yang mau berangkat ke sekolah ya bunda ya. Ahmad kenapa nak? Tadi Ahmad dari TV Ahmad katanya hari ini akan turun hujan yang sangat deras, akan ada angin yang kencang. Ahmad takut bunda celaka. Ahmad, doakan bunda. Bunda, Ahmad tuh setiap hari mengangkat kedua tangan Ahmad berdoa, Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi hari ini Ahmad gak mau ninggalin bunda. Teman-teman, Ahmad nangis karena nggak mau ninggalin bundanya. Tapi bundanya memeluk Ahmad. Bundanya bilang, Ahmad, Iya bunda, Ahmad mau belajar karena di sekolah. iya bunda, Ahmad mau bermain dan bertemu sama bapak dan ibu gurunya. iya bunda. Sekarang Ahmad ambil tas, Ahmad berangkat ke sekolah. Tapi bunda gimana? Bunda sudah ada yang menjaga. Siapa yang menjaga bunda? Siapa yang menjaga kita semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim bunda, Ahmad lupa. Ya berarti bunda berani sendirian. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman, akhirnya Ahmad bersiap-siap. Dia mengambil tasnya dan dia tidak lupa mencium tangan bundanya. Bunda, salim dulu. Ahmad juga nggak lupa mencium pipi kiri kanan bundanya, dan Ahmad tidak lupa mencium kening bundanya. Karena Ahmad masih pendek, ibunya di sini nunduk. Bunda nunduk. Aku masih pendek. Pendekan lagi bunda. Lagi, dikit lagi. Siapa yang sering mencium kening ayah dan bundanya? Kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa yang sering mencium pipi kiri pipi kanan ayah dan bundanya? Siapa di sini yang sering sebelum berangkat ke sekolah cium tangan ayah dan bundanya? Oh, banyak yang enggak ya. Teman-teman, akhirnya Ahmad berangkat ke sekolah. Bunda, Ahmad jalan dulu. Dadah bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, Ahmad jalan ke sekolah dengan senang hatinya. Pas sampai di kelas, Ahmad mulai belajar, bermain bersama teman-temannya dan juga bapak dan ibu gurunya. Tapi teman-teman, lagi asik-asik Ahmad belajar. Lagi asik-asik Ahmad murojaah Al-Quran. Lagi asik-asik Ahmad bermain sama teman-temannya. Ternyata betul, hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat deras. Ahmad melihat di luar jendela kelasnya Ahmad hujan yang turun dengan deras. Ahmad juga melihat di luar jendela kelasnya Ahmad petir yang bersambar kemana-mana. Teman-teman,
Ahmad juga melihat pohon yang ada di samping kelasnya Ahmad tertiup anginnya kencang. Teman-teman, Ahmad yang tadinya lagi belajar, yang tadinya lagi murojaah Al-Quran, yang tadinya lagi bermain sama teman-temannya, Ahmad tutup buku pelajarannya, Ahmad tutup Al-Qurannya, Ahmad berdiri. Dia mau ngapain? Mau pamitan pulang sama Pak Gurunya. Pak Guru, Ahmad izin pamit pulang dulu ya Pak Guru ya. Ahmad tunggu dulu nak, di luar lagi hujan deras. Tapi Pak Guru, Ahmad mau ketemu Bunda. Ahmad mau jagain Bunda Pak Guru. Ahmad tunggu dulu nak, di luar lagi hujan deras. Sekarang kamu duduk, doakan bunda kamu. Teman-teman, akhirnya Ahmad tidak dibolehin pulang karena di luar masih hujan. Akhirnya Ahmad hanya bisa duduk dan mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangannya untuk apa? Berdoa. Mendoakan siapa? Ibunya yang sedang ada di rumah. Kak Fakih mau tanya, siapa di sini yang sering mengangkat kedua tangannya untuk doakan ayah dan bundanya? Siapa di sini yang sering mengangkat kedua tangannya untuk doakan bapak dan ibu gurunya? Siapa di sini yang mau bersama Kak Fakih di hari ini kita angkat kedua tangan kita doakan ayah dan bunda kita? Mau nggak? Mau nggak hari ini kita angkat kedua tangan kita doakan bapak dan ibu guru kita? Mau nggak? Mau nggak hari ini kita angkat kedua tangan kita minta maaf sama Allah atas semua dosa dan kesalahan kita? Mau? Yuk sekarang sikap duduk berdoa, kakinya dilipat, tangannya sikap berdoa, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Kak Fakih mau tanya, kalau kita lagi berdoa boleh nggak kita sambil ngobrol? Nggak boleh. Kalau kita lagi berdoa boleh nggak kita sambil bercanda? Kalau kita lagi berdoa boleh nggak kita sambil ketawa-tawa? Nggak boleh, karena hari ini kita mau ngobrolin sama siapa? Allah. Yuk kita baca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Teman-teman, Kak Fakih mau tanya, Kak Fakih, kalau nanti aku lagi berdoa, aku nangis gimana Kak Fakih? Biarin aja. Kak Fakih, kalau nanti aku lagi berdoa, temennya samping aku yang nangis gimana Kak Fakih? Biarin aja. Berarti kalian lagi ingat sama orang tua kalian yang ada di rumah ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi sekarang kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepalanya, tutup matanya, aminkan doa Kak Fakih dalam hati kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami berdoa ya Allah, berdoa untuk ayah dan bunda kami. Hari ini kami berdoa ya Allah untuk guru-guru kami serta ustadz dan ustazah kami. Hari ini ya Allah kami juga berdoa dan memohon ampun-Mu atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mungkin yang pernah ngelawan sama ayah dan bunda kami. Kami mungkin yang pernah berkata kasar sama teman-teman kami. Kami mungkin yang pernah ngelawan sama guru-guru kami. Kami hari ini mohon ampun-Mu ya Allah. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Jadikanlah kami semua anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami semua anak-anak penghafal Al-Quran ya Allah, agar kami bisa memberikan ayah dan bunda kami di surga-Mu mahkota yang sangat indah. Agar kami bisa memberikan istana di surga-Mu ya Allah untuk ayah dan bunda kami. Jadikanlah kami semua anak-anak penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sayang sama ayah dan bunda kami. Kami sayang sama ibu dan bapak kami. Jagalah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah, untuk ayah kami yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggalkan kami, masukkanlah ke surga-Mu ya Allah.
ayah kami di sisimu ya Allah. Jadikanlah kuburnya rodoh min riyadil jannah. Untuk bunda kami, berikanlah mereka kesabaran dan kekuatan ya Allah, agar bisa membimbing kami sampai kami dewasa nanti. Ya Allah, kami juga punya orang tua lain selain ayah dan bunda kami. Mereka adalah guru-guru kami. Mereka adalah ustaz dan ustazah kami. Jagalah mereka juga ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah. Perbanyaklah rezeki mereka yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua nanti di surgamu bersama ayah dan bunda kami, bersama guru-guru kami, dan juga teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, teman-teman kami hari ini banyak yang bersedih ya Allah. Bersedih karena mereka sudah tidak punya orang tua lagi. Bersedih karena mereka sudah terkena bencana dan musibah ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran, kekuatan ya Allah. Jagalah iman dan Islam mereka ya Allah. Ya Allah, khusus saudara kami yang ada di Palestina, hancurkanlah tentara-tentara Yahudi Israel ya Allah. Hancurkanlah tentara-tentara Zionis Israel ya Allah. Hancurkanlah tentara-tentara jahat Yahudi Israel ya Allah, agar teman-teman kami bisa hidup dengan aman, agar teman-teman kami bisa hidup dengan nyaman bersama keluarga mereka yang masih ada ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berdoa, dan hari ini kami memohon ampun-Mu ya Allah. Dengarkanlah doa dan permohonan maaf kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal. Teman-teman, Ahmad pun sama. Dia minta sama Allah. Ahmad bilang, Ya Allah, perhatikanlah hujan yang deras ini ya Allah. Berhentikanlah angin yang kencang ini ya Allah. Ahmad mau pulang. Ahmad mau ketemu bunda. Amin. teman-teman, karena Ahmad anak penghafal Al-Quran, karena Ahmad anak yang gak pernah ngelawan sama ayah dan bundanya, Allah sayang sama Ahmad. Allah sayang sama anak penghafal Al-Quran. Allah sayang sama anak yang gak pernah ngelawan sama orang tuanya. Ahmad minta hujannya diberhentikan, Allah berhentikan hujannya. Ahmad minta anginnya diberhentikan, Allah berhentikan anginnya. Dan sekarang Ahmad melihat di luar jendela kelasnya Ahmad sudah tidak lagi hujan yang kencang. Ahmad mengambil tasnya, dia pamitan sama Pak gurunya. Pak Guru, Ahmad pulang dulu Pak Guru. Doain Ahmad Pak Guru. Doain bunda Ahmad. Teman-teman, di depan sekolah Ahmad sudah siap memegang tasnya dan kencang. Supaya apa? Supaya Ahmad bisa lari, supaya cepat sampai ke rumahnya. Ahmad memegang tasnya dan dia berlari dengan cepat, berlari dengan cepat. Tapi teman-teman, di saat Ahmad lagi lari, Ahmad kaget dan berhenti. Kenapa? Baru tadi pagi Ahmad lewat, gapura desanya masih berdiri dengan kokoh. Baru tadi pagi Ahmad lewat, tembok desanya masih berdiri dengan kuat. Sekarang Ahmad kaget, kenapa? Karena gapura desanya sudah hancur rata dengan tanah. Ternyata teman-teman, hujan dan angin kencang tadi mengakibatkan banjir dan juga longsor. Ahmad melihat sebelah kanan, rumah teman-temannya semuanya hancur rata dengan tanah. Ahmad melihat ke sebelah kiri, rumah guru-gurunya ustaz-ustazanya semuanya hancur rata dengan tanah. Dan juga Ahmad melihat tempat yang setiap hari Ahmad sholat dan mengaji, masjid dan musolanya hancur rata dengan tanah. Teman-teman, di sana Ahmad nangis karena Ahmad sudah tinggal sama teman-temannya. Di sana Ahmad nangis karena Ahmad sudah tinggal sama guru-guru ustaz dan ustazahnya. Di sana Ahmad juga nangis karena tempat yang setiap hari Ahmad sholat dan mengaji, masjid dan musolanya hancur rata dengan tanah. Tapi teman-teman,
Di saat Ahmad lagi nangis, Ahmad ingat. Dia masih punya orang tua yang tinggal satu yang harus Ahmad jaga. Ahmad ingat. Dia masih punya bunda yang harus Ahmad lindungi. Ahmad berlari ke sebelah kanan. Ahmad gak ketemu rumahnya. Ahmad berlari ke sebelah kiri. Ahmad yang ngeliat bundanya karena semuanya sudah hancur rata dengan tanah. Teman-teman, berarti besok Ahmad gak punya lagi orang tua. Berarti besok bisa teman-temannya bisa mencium tangan ayah dan bundanya, Ahmad gak punya lagi orang tua. Tapi teman-teman, di saat Ahmad mencari bundanya, Ahmad mendengar ada suara perempuan berteriak minta tolong. Tolong. Teman-teman, Ahmad mendengar yang berteriak minta tolong adalah bundanya. Ahmad langsung berdiri. Dia mencari bundanya. Bunda di mana Bunda? Ahmad tolong bunda, bunda gak kuat nak. Iya Bunda, Ahmad siap nolongin Bunda, tapi Ahmad lihat Bunda di mana? Ahmad tolong bunda gak kuat nak. Iya Bunda, Ahmad mau nolongin Bunda, tapi Ahmad lihat Bunda di mana? Teman-teman, akhirnya Ahmad mendengar ternyata ibunya ada di depan Ahmad, di bawah bangunan sudah hancur rata dengan tanah. Ahmad yang sayang sama ibunya, dia langsung berusaha mengangkat, betul-betul diangkat semuanya, sehingga terbuatlah lubang yang hanya bisa dimasuki oleh tangan kecilnya Ahmad. Ahmad masukkan tangannya ke dalam. Bunda, ini tangan Ahmad Bunda. Ahmad tolong bunda gak kuat nak. Iya Bunda, ini tangan Ahmad Bunda. Teman-teman, Ahmad masukkan tangannya lagi dalam lagi. Bunda, ini tangan Ahmad Bunda. Tapi teman-teman, suara ibu tidak bersuara lagi. Ahmad tidak mendengar suara bundanya lagi. Ahmad tidak mendengar suara bundanya. Dia memasukkan tangannya lebih dalam lagi. Bunda, ini tangan Ahmad Bunda. Teman-teman, akhirnya Ahmad berhasil memegang tangan ibunya. Tapi tangan ibunya diam. Tangan ibunya lemas. Padahal baru tadi pagi Ahmad cium tangannya. Padahal baru tadi pagi Ahmad dibuat roti bakar yang enak sama bundanya. Ahmad memegang tangan bundanya sudah lemas. Ahmad berteriak minta tolong. Tolong Bunda Ahmad, tolong. Teman-teman, datanglah relawan bantu Ahmad mengangkat batu-batu, semuanya diangkat. Terlihatlah tubuh ibunya Ahmad, tapi kakinya tidak bisa berdiri, kakinya lemas. Tangan yang setiap hari memberikan makanan dan tangannya diam. Mulut yang setiap hari berkata-kata baik untuk Ahmad, mulutnya diam. Berarti besok Ahmad gak punya lagi orang tua. Berarti besok di saat teman-temannya bisa sarapan dan mencium tangan bundanya, Ahmad gak punya lagi orang tua. Tapi teman-teman, Ahmad sayang sama ibunya. Dia berusaha menolong ibunya dengan cara apa? Mengangkat kedua tangannya berdoa. Ya Allah, sadarkan kembali Bunda Ahmad ya Allah. Sehatkan kembali Bunda Ahmad ya Allah. Ahmad janji, Ahmad gak akan ngelawan sama Bunda. Ahmad janji, Ahmad akan beribadah dan menghafalkan Al-Quran ya Allah. Ahmad janji. Teman-teman, karena Ahmad anak penghafal Al-Quran, karena Ahmad anak yang gak pernah ngelawan sama ayah dan bundanya, Allah sayang sama Ahmad. Allah sayang sama anak penghafal Al-Quran. Allah sayang sama anak yang gak pernah ngelawan sama ayah dan bundanya. Ahmad minta bundanya disadarkan lagi, Allah gerakin tangan ibunya lagi. Ahmad minta ibunya sehatkan lagi, Allah gerakin mulut ibunya lagi. Dan sekarang ibunya sadar. Ahmad bersama ibunya dibawa ke rumah sakit. Ahmad dibati tangannya, ibunya dibati seluruh tubuhnya. Teman-teman, setelah beberapa hari Ahmad tangannya sehat. Setelah beberapa minggu ibunya juga sudah sehat. Dan setelah beberapa minggu juga Ahmad berubah. Bukan lagi menjadi anak penghafal Al-Quran 5 juz, tapi Ahmad berubah menjadi anak penghafal Al-Quran 30 juz. Berarti di surga sudah Ahmad siapin buat ayah dan bundanya apa? Istana yang sangat indah. Di surga sudah Ahmad siapin buat ayah dan bundanya apa? Mahkota yang lebih indah dari emas dan berlian, yang nanti Ahmad pakai langsung ke kepala ayah dan bundanya. Teman-teman, dan setelah beberapa hari Ahmad boleh pulang ke rumah.
tapi rumahnya masih hancur. Ahmad hanya bisa tinggal di pengungsian bersama teman-teman yang selamat. Kak Fakih mau tanya, siapa di sini yang sayang sama ayah dan bundanya? Angkat tangan kanannya tinggi dong. Yang sayang sama ayah dan bundanya, angkat tangan kanannya tinggi. Turunkan lagi. Siapa di sini yang masih punya ayah? Ada sebagian yang punya ayah. Siapa di sini yang masih punya bunda? Siapa di sini yang masih punya ayah dan bunda? Turunkan lagi. Teman-teman, terakhir pesan Kak Fakih, sepulang dari sini, pulang ke rumah kalian, ketemu ayah atau bunda kalian, ambil tangan mereka, cium tangan mereka, peluk mereka, cium pipi kiri pipi kanannya. Kak Fakih, aku kan sudah besar, aku malu cium mereka. Kak Fakih, aku sudah besar, aku ngapain peluk mereka? Teman-teman, karena sudah besar, kalian malu cium ayah dan bunda kalian. Kalian sudah besar, kalian malu peluk ayah dan bunda kalian. Malu. Tenang teman-teman, kalau kalian malu tenang. Nanti Allah akan paksa kita terakhir kalinya memeluk dan mencium mereka. Kapan? Di saat mereka akan meninggal dunia. Kapan tuh Kak Fakih? Kita nggak ada yang tahu. Bisa nanti malam nih, bisa besok, lusa, minggu depan, tahun depan, tahu mungkin. Kita duluan teman-teman, kita nggak ada yang tahu. Makanya pesan Kak Fakih, sepulang kalian dari sini, pulang ke rumah kalian, ambil tangan ayah dan bunda kalian, cium tangan mereka, peluk mereka, cium pipi kanannya, minta maaf. Kak Fakih, kalau orang tuaku sudah meninggal, peluk mereka dengan doa, berikan mereka Al-Fatihah, berikan mereka doa. Itu sama aja kalian memeluk mereka. Dan juga teman-teman, kalian juga punya orang tua lain. Siapa? Mereka adalah guru-guru kita. Nanti pas kalian masuk sekolah, di saat kalian ketemu sama ustadz ustazah kalian, kalian ambil tangan mereka, cium tangan mereka, minta maaf, agar kalian semua bisa menjadi anak-anak soleh dan solehah, dan tentunya anak-anak yang baik hatinya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak hebat. Iya teman-teman, hebat nggak Ahmad? Keren nggak Ahmad? Kenapa Ahmad bisa disayang sama Allah? Menghafal Al-Quran berapa juz? 5 juz. Dan juga sekarang jadi 30 juz. Yang kedua, kenapa Ahmad bisa disayang sama Allah? Tidak pernah ngelawan sama siapa? Orang tuanya. Teman-teman, mau disayang juga nggak sama Allah? Mau masuk surga? Yuk ikuti Ahmad. Siap? Siap. Anak hebat. Nah teman-teman, kayaknya teman Kak Fakih sampai. Dia sudah ada di tas Kak Fakih. Dia mau ketemu sama kalian, tapi katanya ada syaratnya. Yang pertama, teman Kak Fakih nggak mau ngeliat teman-teman masih ada yang bersedih. Coba dilap dulu air matanya, berhenti nangisnya. Kak Fakih itu sampai 3. 1, berhenti nangisnya. 2, lap air matanya. 3, stop nangisnya. Karena Kak Fakih akan ambil tangisan dan kesedihan kalian, Kak Fakih balikin lagi gembira dan keceriaan kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Yang kedua, teman-teman tidak boleh ada yang berdiri dan maju ke depan. Siap? Dan yang ketiga, teman Kak Fakih ini tidak boleh tonjok-tonjok, cubit-cubit nggak boleh, tarik-tarik juga nggak boleh. Siap? Kalau ada yang melanggar, teman Kak Fakih masukin lagi dalam tas. Kak Fakih berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga teman Kak Fakih ngagigit teman-teman di sini. Amin. Awas ya Allah sih. Setengahnya digigit. Kita keluar lagi ya. Awas jangan kabur. 1, 2, 3. Nah, ini dia temannya Kak Fakih. Lihat ini, matanya 2, hidungnya pesek. Lihat ini dia kebalik beneran. Udah, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kebalik lagi. Gini. Masa Kak Fakih ceritanya ke belakang? Apanya yang kebalik? Bonekanya? Diapain?
Putar. Katanya sudah diputar. Apanya yang dibalik? Badannya. Gini. Oh, bilang dong. Kakak mau tanya, boneka itu bisa gerak sendiri nggak? Nggak bisa. Boneka itu bisa ngomong sendiri nggak? Nggak bisa. Yang menggerakkan boneka siapa? Kak Faki atau manusia. Kak Faki masukin tangan ke Kak Faki, biar bonekanya bisa bergerak. Digigit. Kita tes dulu kupingnya. Kamu kalau dipanggil sama kakak, nengok ya. Oke. Kita panggil dulu. Halo. Bukan ke sana yang manggil di sini. Sekali lagi ya. Hai. Bukan di atas. Bukan di bawah. Di sini yang manggil. Susah ya teman-teman ya ngobrol sama boneka. Dipanggil dia nggak nengok, dipanggil dia nggak ngomong. Emang boneka itu dia nggak punya kuping, kupingnya dia nggak bisa mendengar. Kenapa? Kalau dia nggak ngapa-ngapain? Kalau dia nggak ngapa-ngapain nggak ketawa-tawa, nggak boleh gitu. Sebentar. Kamu isengin kakak ya. Kalau teman-teman ketawa, pasti kamu isengin kakak. Teman-teman bohong. Ingat gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Kalau dosa kalian gak jadi masuk surga. Kenapa? Gimana? Iya. Tutup mulutnya. Tutup. Gak dikasih jajan. Kita tes dulu kupingnya. Halo. Hai. Kamu bisa bicara? Bisa. Coba. Halo. Hai. Tayo. Kamu bisa bicara? Bisa. Ya dah. Karena kamu sudah bisa bicara. Iya. Sekarang kita kenalan dulu. Oke. Kasih tahu. Nama kamu siapa? Namaku. Siapa? Kiki. Siapa namanya? Namanya Kiki. Iya. Kiki. Iya. Udah kenalan? Udah. Abis kenalan Ki, enaknya kita ngapain? Makan bakso. Makan bakso. Kita ngucapin salam dulu ya. Oke. Kasih salam. Salam. Salamnya yang benar. Assalamualaikum. Masuk. Yes. Tamu. Kiki. Iya. Kan kita berdua tamu nih. Iya. Di mana-mana tamu kan yang ngucapin. Iya. Nanti teman-teman yang menjawab. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Iya. Bojengkol. Mangap. Kalau orang punya salah harus minta maaf. Kiki. Iya. Kamu punya salah sama Kak Faki? Iya. Kamu harus minta maaf. Siap. Tapi minta maafnya hari ini berbeda. Gimana tuh? Kiki harus sambil nangis-nangis. Siap. Nangis-nangis dulu. Kiki kenapa? Lapar. Lapar. Kiki harus minta maaf. Oh ya lupa. Oke. Nangis sudah bagus. Siap. Nangis lagi. Kiki kenapa? Ngantuk. Ingat. Kiki harus minta maaf. Minta makan. Kok makan? Maaf. 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 Mama. Kok mama? Kiki. Iya. Kamu masih Kak Faki terus? Biarin. Ya teman-teman, karena Kiki isengin Kak Faki terus. Iya. Sekarang Kiki kakak minta nyanyi aja. Oke. Mau nyanyi lagu apa? Lagu anak-anak. Judulnya? Kicau Mania. Kicau Mania. Lagu aja, nyanyi lagu. Topi saya bundar. Siap. 1, 2, 3. Nyanyi. Kakak. Iya. Bantuin. Oh bantuin. Siap dibantuin. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Lanjutin. Mengklok di jendela. Kalau tidak bundar. Yang betul. Giginya
tinggal 2. Kiki. Iya. Kamu nyanyi lagu apa? Burung pakai topi. Aduh Kiki. Iya. Kau masih nggak pakai terus? Iya Rin. Ya teman-teman, Kiki. Iya. Kiki bikin Kak Faki pusing. Kau pakai pusing. Iya. Mau aku doain nggak? Mau? Doanya kayak gimana? Kamu doanya kayak gimana buat Kak Faki? Doanya kayak gini. Ya Allah sayangi Bilqis. Kiki. Iya. Yang pusing kapan kenapa sayang sama Bilqis? Ya udah, Kiki. Iya. Sekarang Kak Faki mau berdoa aja sama Allah. Amin. Belum. Doanya hari ini khusus buat si Kiki. Amin. Belum. Doanya kayak gini, ya Allah jadikanlah Kiki anak yang baik, Nggak mau. anak yang hebat ya Allah, Nggak mau ya Allah. anak yang pintar. Nggak mau. Terus kamu maunya jadi anak apa? Anak kucing. Kiki. Iya. Kamu isengin Kak Faki terus? Biarin. Ya teman-teman, karena Kiki isengin Kak Faki terus, Iya. terakhir. Selain tadi Kak Faki bisa sulap, Kak Faki juga bisa hipnotis. Kiki, Iya. hitungan ketiga, Iya. Kiki nanti akan tidur. Tidur. Iya. Belum. Kan belum dihitung. Oh ya lupa. Oke. Kita hitung sama-sama. 1. Hei, tidur. Kakak, Iya. aku belum baca doa. Oh iya, belum baca doa. Anak pintar kalau mau tidur harus baca. Silakan baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasam. Allahumma lakal sumtu doa apa? Buka puasa doa tidur. Bismika Allahumma wa bismika. Kok dia tidur? Kiki. Kikinya tidur. Kita tidur nih Kikinya ya. Kiki tidur ya. Iya. Kiki kalau tidur tuh nggak boleh ngomong. Oke. Bawel. Bawel. Anak hebat. Anak kucing. Ngasih kucing. Dia anak kucing. Dia anak hebat semuanya. Dan anak kucing sih. Teman-teman jangan kayak Kiki ya. Iya. Kiki orangnya iseng. Emang. Emang. Kiki mundur aja ya. Kiki tidur ya. Iya. Jangan ngomong lagi. Oke. Bawel. Bawel. Anak hebat. Boleh nggak kita kayak si Kiki? Tidak boleh. Boleh nggak kita ngelawan sama ayah dan bunda? Ngelawan sama bu guru, pak gurunya boleh nggak? Iseng atau ngebully teman-temannya boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus jadi anak yang baik, soleh dan dan harus seperti teman kakak kita dalam cerita. Siapa tadi nama anaknya? Ahmad. Siapa yang mau seperti Ahmad? Siapa yang mau disayang sama Allah? Teman-teman keren. Teman-teman, gak terasa nih waktu Kak Faki sudah habis bersama kalian. Ya, sebentar lagi panas. Teman-teman, terakhir di akhir cerita, Kak Faki mau ngajakin teman-teman di sini yang punya Instagram atau yang punya TikTok bisa di-follow Instagram atau TikToknya Kak Faki di mana? Di @kakfakidongeng. @kakfakidongeng. Di sana Kak Faki dan juga teman-temannya Kiki. Ya teman-teman semuanya, di akhir cerita Kak Faki mau kasih pantun. Pantunnya gimana? Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata Kak Faki yang salah, jangan dimasukkan ke dalam. Terakhir, ubur-ubur ikan lele. Belum semangat. Ulang. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa semangat beribadah ya, Le. Oke, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Silakan Bunda MC. Sekali lagi mana tepuknya? Ayo tepuk tangannya yang meriah. Meriah lagi. Ya, bilang tepuk tangan buat Kiki sekali lagi. Ya. Udah enggak